Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya barang-barang yang kita pakai sehari-hari bisa sampai ke tangan kita dengan tepat, cepat, dan efisien? Apa jangan-jangan terjadi secara ajaib ya? Kita coba kali ya. Lah, beneran secara ajaib kah? Tenang, itu bukan sihir kok. Itu semua kerjaannya anak industri. Mendingan kita klik bareng yuk. Nah, pas banget. Yuk, yuk, yuk. Halo Kesatria Muda, aku Kisto dari Teknologi Informasi 23. Di sini aku nggak bakalan sendirian nih, aku lagi ditemenin sama... Aku Zaf dari mahasiswa Teknik Industri Angkatan 23. Nah, pada ngulik teknik industri ini, aku bakalan nanya-nanya pertanyaan nih Mas. Boleh. Aku udah penasaran banget. Di teknik industri itu kerjaannya pada ngapain aja sih Kak? Dan fasilitas yang ada di sini ada apa aja ya? Sebenarnya teknik industri itu nggak cuma belajar soal fisika, kimia, kayak teknik biasanya. Kita tuh belajar biologi, kita belajar statistika, belajar ekonomi, akuntansi, even kita ngedesain pun belajar. That's why fasilitas-fasilitas yang ada di teknik industri itu labnya banyak banget. Salah satunya ada lab KRE, ada lab Scilog, ada lab Trostman, dan sebagainya. Dan salah satu labnya itu ada di depan kita sekarang. I see, wah menarik banget nih Kak. Jadi emang overall gitu ya? Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita langsung masuk aja. Yuk, kita ke labnya. Nah, tadi kan kita udah bahas fasilitasnya apa aja dan kerjaannya ngapain aja tuh, Mas. Kalau boleh tahu, apa sih fun fact dan hal yang identik dengan teknik industri? Kalau teknik industri sendiri itu dia bisa dibilang manajemen yang menyasar ke teknik. I see, karena all-rounder gitu ya Mas? Ya, karena kita tuh nggak cuma belajar soal kasarannya teknik aja, tapi kita belajar soal manajemennya, gimana cara nyatuin semua sistem itu, kayak gitu. I see, menarik banget nih. Nah, buat ngelanjutin itu aku ada pertanyaan lagi nih Mas. Gimana tuh? Kalau boleh tahu, sewaktu Mas Zaf ini masih menjadi kesatria muda, apa sih tantangan dan culture shock yang dialami selagi waktu menjadi kesatria muda? Mungkin yang menjadi tantangan dan juga culture shock adalah di teknik industri itu kita project based. Jadi kayak banyak banget tugas-tugas yang emang memerlukan kerja sama tim. Jadi kalau biasanya kita tuh biasa ngerjain tugas sendiri-sendiri kalau pas sekolah. Tapi di teknik industri itu banyak yang kerja kelompok, kita tuh harus begadang dan sebagaimana macem ngerjain tugas barengan, dan itu bikin cukup kaget aja sih. Wah, itu dari semester awal? Dari semester awal. Wes, emang keren banget ya anak-anak industri. Ya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita sambil keliling aja kali ya Mas? Boleh. Yuk, kita pergi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Mas, seputaran tentang fun fact dan juga challenge yang ada di teknik industri. Kalau boleh tahu, ada nggak sih event tahunan ataupun tradisi yang ada di teknik industri? Kalau event tahunan sendiri mungkin kita banyak, karena yang pertama kita ada international competitions, ada Chronix, ada Inspectra. Terus buat acara seru-seruan kita mungkin ada Industrial Night. Itu biasanya di bulan Desember setiap tahun sih. I see, wah berarti emang event tahunan yang paling ditunggu-tunggu dan juga banyak lomba-lomba ya Mas? Iya. Yeah. Menarik banget. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih Mas. Boleh dong diceritain hal-hal yang paling berkesan selama berkuliah menjadi mahasiswa teknik industri? Kalau yang paling berkesan mungkin di Index. Index itu Industrial Exhibitions. Jadi setiap angkatan di industri itu bakal wawancara dulu, nanti bakal wawancara, terus bikin project, bikin produk dan sebagainya, nanti dipamerin di Index tadi. Itu jadi hal yang paling berkesan karena nggak cuma capek dan beban aja, tapi juga karena keseruannya ya. Yang bikin itu, ini adalah momen yang paling mencirikan sebagai mahasiswa teknik industri. I see, pastinya itu akan membentuk kebersamaan kita ya Mas. Betul. Nah, sehubungan sama itu, ada nggak sih jargon yang bikin semangat persatuan itu lebih membara lagi? Ada. Kalau misalnya aku bilang industri, nanti bilang satu. Siap. Industri Satu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, boleh banget dong kasih harapan dan kesan-pesan untuk Kesatria Muda 2025? Untuk harapan dan kesan-pesan mungkin yang pertama tetap semangat menjalani pilihan kesatriannya, dan kalau nanti udah kuliah jangan lupa untuk cari network, cari relasi, dan juga
explore banyak hal, organisasi, lomba, dan kegiatan mahasiswa lainnya, karena itu jadi bagian yang penting dan wajib sebagai mahasiswa teknik. Dan terakhir, aku mau ngucapin selamat telah menjadi bagian dari keluarga teknik. I see, menarik banget. Oke, terima kasih banyak ya Mas Zafir udah Sama-sama. menemani Ngulik Teknik edisi Teknik Industri. Oke, sekian dulu untuk Ngulik Tekniknya dan sampai jumpa di Pionir Kesatria 2025. Dadah.